Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bayu Suseno dari program studi PGSD kelas A tahun 2023. Saya di sini akan membuat video presentasi berbasis PPT tentang konsep UUD 1945 dengan pokok bahasan nilai, moral, dan etika. Untuk perkenalan diri saya lebih lanjut bisa dilihat di slide yang berikutnya ya. Pertama, konsep Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Peranannya dapat dilihat dari kandungan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cita-cita dan nilai luhur bangsa yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pokok bahasan pertama yaitu nilai. Nilai atau value adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar itu antara lain ada nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai produktivitas, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Yang dimana nilai-nilai ini adalah hal-hal yang menjadi inti dalam nilai yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yakni moral. Moral merupakan tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, kebiasaan yang digunakan dalam tumbuh kembang individu atau kelompok sosial untuk mencapai kematangan. Moral bisa mengandalkan tingkah laku anak yang beranjak dewasa, sehingga ia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pelanggaran di masyarakat. Di sisi lain, tiadanya moral seringkali dituding sebagai faktor terjadinya kenakalan remaja. Contohnya seperti pada video berikut. Akibat dari minimnya edukasi untuk moral, para remaja menjadi, dalam kata kasar itu, menjadi liar, tidak terkontrol. Nah, adanya moral ini juga menjadi salah satu bentuk kontrol agar remaja itu tidak menjadi remaja yang liar. Pokok bahasan ketiga yaitu norma. Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok. Sedangkan menurut KBBI, norma memiliki arti sebagai aturan ataupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Fungsi norma di masyarakat antara lain: 1. Sebagai pedoman hidup. 2. Mengikat setiap anggota masyarakat sehingga memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma. Adapun tujuan norma yaitu sebagai berikut. 1. Dengan adanya norma, setiap anggota masyarakat bisa berperilaku tertib serta berkelakuan adil. Yang kedua, supaya perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam lingkup masyarakat. Yang ketiga, yakni sekaligus meningkatkan keharmonisan masyarakat. Yang keempat, dapat memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma-norma yang telah berlaku. Selanjutnya yaitu macam-macam norma. Di antara lain ada norma agama, yaitu aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yakni norma kesopanan, yaitu aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang individu untuk menjaga kesopan santunan, tata krama,
dan juga adat istiadat setiap individu. Yang ketiga yaitu norma kesusilaan, aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Yang keempat yakni norma hukum, yaitu norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh pihak berwajib, yaitu seperti pemerintah. Yang contohnya itu norma hukum itu contohnya adalah undang-undang. Pokok bahasan yang keempat yakni etika atau etimologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti hati nurani ataupun perilaku yang pantas. Secara sederhana, hal itu kemudian diartikan sebagai ajaran tentang perikelakuan yang didasarkan pada perbandingan mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Menurut beberapa ahli, seperti Dr. Andes O.P. Simorangkir, etika atau etik itu sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Dan menurut Dr. Andes Sidi Gajalba, dalam sistematika filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang mana ditentukan oleh akal. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.